sejak kami terapkan ini, alhamdulillah layanan administrasi terkait penerimaan tamu, karena memang di DPR itu Pak paling banyak menerima tamu, paling banyak menerima tamu, kunjungan, konsultasi, koordinasi ataupun studi banding bentuknya itu dari anggota dewan lain. Jadi dari beberapa kabupaten, dan memang kami tidak akan menerima Pak, tidak akan melayani. Ini sudah menjadi pegangan kita semua di sekretariat, bahwa SPPD yang kosong, yang tidak disertai dengan ini kami tidak layani. Iya, jadi itulah standar pelayanan kita. Iya. Sistem mekanisme prosedur: permohonan mengajukan surat kunjungan kerja, permohonan mendapatkan tanda terima, permohonan menghasil disposisi dari pimpinan, permohonan akan dikonfirmasi oleh bagian untuk sekretariat DPR Kabupaten Pinang via WA ataupun di telepon. Jangka waktu kesesuaian dengan 40690515. 2. Kotak pengaduan kantor servis, telepon, Setuan. Ini mungkin yang saya masuk Bu, Pindu ini kan sudah tidak ada Pak. Pindu sudah tidak ada. Jadi kalau memang kali ini tidak ada, kita tidak usah masukkan lagi di sini. Ini untuk perbaikan ke depan. SMS panlapor masih ada. Ini pengaduan Setuan patah masih aktif. Pengaduan, karena kapan ada pengaduan, maka ketika ada masalah, masyarakat tidak kemana-mana mencari informasi, tapi diselesaikan di sini. Itulah selama ini banyak masalah, karena ketika dia buntu di katakanlah di Dukcapil, dia tidak tahu ada masalah itu, dia pergi bertanya ke orang lain, tambah biaslah jawabannya. Jadi layanan pengaduan itu mutlak ada, kalau tidak aktif, aktifkan. Jadi dan harus ada yang standby di situ. Jangan sampai seperti disampaikan Pak Sekmon tadi ya, jangan sampai di telepon tidak aktif, itu masalah lagi, masalah lain. Jadi harus ada standby orang yang punya kapabilitas di situ. Paling tidak dia tahu semua jenis layanan di sini dan bisa memberikan informasi awal ketika orang mengadu. Ya, saya kira seperti itu. Lalu persyaratan semua bukan pelayanan publik sebenarnya. Jadi semua masyarakat harus menemukan bahwa layanan publik dimanapun ada kesederhanaan, ada kemudahan, dan ada layanan yang cepat. Ya, itu. Itulah yang akan menimbulkan kepercayaan dari publik kepada kita. Saya informasikan kepada kita bahwa sampai 2024 Pindrang itu adalah tertinggi nilainya versi ombudsman, masih terbaik layanan publiknya, walaupun rata-ratanya semuanya. Tahun lalu kita ada 5 OPD yang terbaik ya di Pindrang ini, dan tidak mampu yang lain, kabupaten lain ya. Nah, kalau itu Pak Bupati selalu tekankan bahwa pertahankan ini, dan salah satu intinya adalah inti layanan publik ada di standar pelayanan, standar layanan. Saya kira itu sementara itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami itu telah memang selalu ada staf untuk front office. Jadi bukan hanya satu orang yang menguasai siapa yang harus ditelepon, tapi semua yang duduk di depan itu adalah di samping mereka memiliki tugas, mereka juga harus mampu dalam menjadi garda terdepan di kantor ini. Jadi telepon pintu saja mungkin yang kami kurangi di sini Pak, karena sudah tidak ada lagi, tidak aktif. Jadi nomor pengaduan kita tetap SMS, WA ataupun telepon itu di 0852 406 515. Bagaimana teman-teman? Apakah ada masukan yang lain terkait masalah penerimaan kunjungan kerja? Kalau tidak ada, kita beralih yang selama ini, yang akhir-akhir ini kita banyak menerima ini. Yang pertama adalah fasilitasi audiensi. Proses penyampaian layanan servis agak lama karena tapi sejak kami berikan SOP terkait masalah surat menyurat itu cepat Pak, tidak sampai 30 menit
sudah sampai di meja pimpinan kalau memang audiensinya mau dengan pimpinan DPR. Begitu pula kalau audiensinya mau dengan komisi, itu cepat. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur Pak Kabak, kami pun teman-teman pers bahwa anggota kami, anggota dewan yang terhormat yang ada di sini sangat tanggap. Biasa malah saya di sekretariat dia bilang Pak Sekwan, ini ada surat tindak lanjut cepat. Makanya saya kalau anggota dewan sudah memerintahkan seperti itu, kita harus artinya ya masih tak lanjut balik kita toki mulai. Nah, jadi terkadang Ibu Masir sudah pulang, Bu Masir tolong jangan pulang dulu. Ini ada permintaan audiens besok pagi. Jadi tentunya dibekali semua dengan keterampilan, dan memang kami di sini kalau sumber daya yang kurang kami utus tiap staf itu untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh SDEXI. Jadi persyaratan atau sistem mekanisme prosedur: 1. Pemohon mengirim surat permohonan penyampaian audiens ditujukan kepada pimpinan DPRD atau sekretaris DPRD. 2. Pemohon mendapatkan tanda terima. 3. Pemohon menunggu hasil disposisi dari pimpinan. Pemohon akan dikonfirmasi oleh sekretaris DPRD Kabupaten Pindrang. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jika disposisi pimpinan menyerahkan audiensnya ke komisi, maka bagian fasilitasi membackup terkait masalah administrasi yang disampaikan oleh pemohon. Jangka waktu sesuai dengan permohonan kerja, kunjungan kerja konsultasi, biaya tidak dipungut biaya, produk bayaran fasilitasi pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Pindrang, penanganan pengaduan sarana dan masukan itu sama dengan yang tadi. Nah, apakah saya lemparkan lagi ke forum, apakah di konsep ini ada penambahan atau masukan untuk terkait masalah hal standar pelayanan yang kita berikan di Sekretariat DPR untuk fasilitas audiensi? Ini soal fasilitas utamanya di dalam hal tindak lanjut dari surat menyurat itu terkait dengan misalkan kayak RDP misalkan. Kami pernah merasakan bahwa tidak ada alat kontrol kami sejauh mana proses surat menyurat itu. Apakah misalkan sudah didisposisi ataukah misalkan sudah dibalas, itu misalkan kami, maksud saya di era digitalisasi sekarang ini, apakah tidak ada bentuk layanan yang kami bisa pantau gitu, real time ya, sehingga kami tidak mesti harus datang kembali, tidak mesti harus menghubungi Pak Sekwan, tidak mesti harus menghubungi Pak Kabak gitu. Maksudnya sudah ada jawaban dari situ, minimal sudah ada range waktu, sehingga misalkan kalau surat terkait dengan FDP itu bisa kami pantau gitu. Ya, tidak saling bahwa ini tanggung jawab ini. Mungkin bisa dipikirkan gimana untuk mekanismenya seperti itu. Kalau layanan telepon kan saya kira itu manual, ya mungkin ada hal-hal lain saya kira bisa orang akses, bisa mempercepat proses, orang bisa mengetahui gitu. Kemudian juga karena ini adalah ya di situ tadi keterbukaan informasi publik ini sangat penting. Masyarakat juga pengen tahu tentunya wakil-wakilnya pada kemana sekarang, apakah dia lagi ada di kantor, apakah dia lagi kunjungan kerja. Ya mungkin itu ada tambahan informasi juga ke depan supaya bisa diakses wakilnya, apakah berada di posisinya di kantor atau lagi kerja, lagi apa, itu penting juga diketahui. Saya kira itu maksudnya. Terima kasih Nur. Jadi memang yang saya masih keterbukaan publik. Sebenarnya Pak Nur dari 2 tahun lalu kami selalu mau merencanakan sebuah inovasi yang ada di DPR. Satu, karena yang saya pelajari di sini adalah sistem Perjadin. Apa kemarin yang kita aplikasi perjalanan dinas. Jadi dari komisi tinggal saya justru malah mau dikembangkan aplikasi ini Pak. Aplikasi pemohon yang ada di komisi, bahwa anggota dewan saya mau melakukan konsultasi dan koordinasi di kabupaten ini terkait ini.
Nah, jadi nanti tuh ada orang juga masyarakat bisa lihat, oh Jengki dulu pergi ketemu dengan Pak Amri, beliau lagi ada tugas luar. Jadi dia connect, begitu Pak Nur ya. Jadi itu memang inovasi dan saya juga pengen dalam rangka efisiensi anggaran ini Pak Sahar, kalau memang itu terjadi, kami mau tinggal sistem klik-klik dan lembar itu hanya terprint pada saat selesai disetujui, didisposisi, kemudian silam Pak Madiro ditekan itu aplikasi track, tercetak surat tugasnya, tercetak SPPD-nya, surat tugas yang telah ditandatangani secara elektronik. Jadi tidak perlu lagi. Sekarang kan era digitalisasi itu dia tidak boleh bolaku. Anak-anak kami cuma disposisi itu, kau mana boleh tulis klik-klik ini. Itu memang yang kita mau harapkan. Jadi tolong teman-teman kita pikirkan apa yang diinginkan oleh pihak stakeholder terkait masalah pelayanan yang dan informasi keterbukaan publik yang ada di kantor DPRD ini. Pernah memang Pak Nur saya mau seperti ada informasi manual itu TV memang kami akan di sekretariat DPR akan melangkah satu langkah lebih maju terkait masalah layanan dan keterbukaan informasi publik yang kita inginkan. Jadi tadi bagaimana dengan fasilitas audiens? Apakah perlu ada penambahan Pak? Kalau bisa kita capai boleh, jangan masukkan kalau belum. Niat kita pikirkan nih kalau bisa kita laksanakan atau realisasikan berapa waktu ke depan boleh. Tapi andai kan itu masih harus banyak pertimbangan dan ini, jangan dulu. Nanti pegangannya masyarakat kalau sudah masuk di standar layanan itu pedoman bagi pengguna layanan. Saya rasa yang seperti itu bukan standar layanan Pak, itu cuma perintahnya dasar hukum Peraturan DPRD Kabupaten Pinang nomor 1 tahun 2020 tentang tatib DPRD Kabupaten Pinang. Ini kayaknya perlu dirubah ini Pak, manufakturingnya. Karena tatib tak bukan di tahun masih tahun ini kata tatib tak berubah. Nomor berapa Pak? Nomor berapa sekarang? Nah, ini yang perlu dirubah. Sarana dan prasarana dalam hal internal organisasi, ruang tunggu, ada lounge, tempat parkir, ruang pertemuan ada, ruang rapat kita ada 3 Pak di sini. Meja dan kursi saudara itu ada. Kompetensi pelaksanaan mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien, menguasai standar prosedur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinang. Tolong Pak Sahar, SOP terkait ini bagikan ke teman-teman Pak Sahar. Iya. Halo. Ataukah membawa aspirasi demo misalnya ataukah dia RDP berikan hasil kesimpulan dia bawa pulang, kita tanda tangan bersama. Ketika ada masalah nanti kita bisa perlihatkan bahwa ini buktinya, kita sepakat semua tadi toh. Terus kedua, betul dibilang Dinda tadi, aplikasi kami ini sebagai lembaga swadaya masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat ya, mengadukan aspirasi mereka ke sini itu kadang lambat kami tahu informasinya. Pertama itu tadi aplikasi, kalau ada aplikasi seharusnya tinggal kita lihat, tidak bertanya lagi ya, tidak bertanya lagi, tinggal dikontrol masuknya dari mana ini. Seperti pengaduan masuk di DPR RI ya, masuk DPR RI, setiap orang yang tinggal masukkan nomor suratnya, sudah kita lihat sampai kemana ini dia. Terus selesai nanti keluar suratnya, di situ kita download print, baru kita ke DPR. Jadi kita tidak setengah mati lagi bertanya. Minimal lah kalau anggaran masih sekarang seperti ini, minimal ketika ada laporan masyarakat masuk, setiap pos-pos ditempatin ya, minimal di WA diberikan informasi bahwa pengaduan Anda sudah sampai di sini. Supaya dia tidak menelpon lagi. Jadi enak. Terus ketiga, minta maaf ini Pak Dewa. Ini masyarakat kita tidak semuanya bisa menyurat. Ya. Tidak semuanya bisa menyurat. Mungkin dari lembaga bisa menyurat atau dari pers menyurat. Tapi untuk masyarakat umum ini jarang yang menyurat. Biasa mereka ini mau menyampaikan aspirasi
bagaimana caranya? Jadi seharusnya diberikan khusus untuk AUDES dengan penyampaian aspirasi khusus untuk masyarakat, disosialisasikan ini WA-nya. Nah ya, karena masyarakat kita ini boleh dikata dia tidak menyurat. Jangan harap dia menyurat, dia langsung ke sini. Yang jadi permasalahan selama 2 periode ini ya, 2 periode saya amati ini, 2 periode ini di DPR dilindungi oleh undang-undang, Pak. Jadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 sampai sekarang belum berubah. Jadi syarat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum atau menyatakan pendapat di muka umum itu harus memberitahukan. Jadi dia bukan izin, memberitahukan ke kepolisian. Kepolisian yang menyampaikan ke kita. Jadi begitu. Ini alurnya ya, alurnya secara aturan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya yang perlu kita bicarakan di sini karena orang menyampaikan aspirasi itu mau didengar. Yang harus mendengar mereka kan wakil rakyat, bukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang mereka akan temui adalah rata-rata itu selalu mau ketemu dengan ketua DPR atau minimal pimpinan. Nah ini yang harus diatur. Jangan saya di BNI ini itu sudah melalui sesuai tatib, kita sudah melampaui jam kerja. Tapi tidak ada persoalan kalau untuk itu. Jadi mohon izin Bu Sindrang bahwa tidak semua seperti itu. Kita tetap menjaga marwah institusi DPRD, melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami selaku wakil rakyat. Tetapi itu tadi khusus untuk persoalan penyampaian penerimaan aspirasi ya harus dibuat juga dong SOP-nya. Masa si A atau si B terus? Maksudnya tidak ada unsur keadilan begitu ya.